Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian, selamat jumpa kembali dengan saya dari Puspintek Palira dalam Ngaji Desa Palira. Seri yang ke-53 ini, saya akan menguraikan tentang bagaimana cara menyusun peraturan tata tertib. Namun sebelumnya, saudara sekalian, jangan lupa kasih like, subscribe, juga tekan tanda lonceng di channel Puspintek Palira ini agar selalu mendapatkan informasi terbaru atau video-video terbaru dari Puspintek Palira. Dan subscribe Anda tentunya sangat membantu lancaran daripada channel ini. Selanjutnya, program Ngaji Desa Palira ini juga bekerja sama dengan obat herbal madu bawang, produk dari Abah Haji Mustafa. Obat herbal madu bawang ini sangatlah bermanfaat, tidak hanya untuk pencegahan, tapi juga pengobatan dan pemulihan, bahkan menambah nafsu makan, pengobatan terhadap penyakit, terutama penyakit-penyakit dalam. Maka silakan dikonsumsi. Untuk mendapatkannya, silakan hubungi kontak person yang ada. Baiklah saudara sekalian, pembahasan mengenai tata tertib BPD ini, kita tentunya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014. Manakala ada tambahan, mungkinkan itu terjadi ada di peraturan daerah maupun peraturan bupati. Jika masih ada yang perlu ditambahkan karena kekhususan atau nilai-nilai atau kearifan-kearifan lokal yang ada di desa itu, silakan melakukan atau memberikan tambahan-tambahan aturan. Itu tidak bertentangan, itu masuk pada diskresi, tidak apa-apa. Dalam penjelasan saya ini pun, selain dari mengacu kepada Permendagri Nomor 110, saya menambahkan tawaran-tawaran diskresinya. Nah, ini penting sekali. Ya, semoga saja diskresi yang saya paparkan ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah, sehingga peraturan daerah ataupun peraturan bupati bisa mengakomodir dari tambahan-tambahan yang saya maksud dengan diskret. Jika itu tidak respon dengan baik, maka saran saya BPD harus mengambil sikap untuk menambahkan aturan ini. Karena apa? Dalam kerja keseharian BPD di lapangan itu dibutuhkan. Apa saja nanti di akhir pembahasan ini akan sampai. Kita mulai pertama. Bahwa di dalam aturan tata tertib BPD, aturan tata tertib BPD itu dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam musyawarah BPD. Jadi tidak dibuat oleh satu orang anggota kemudian kumpul lalu tanda tangan sama-sama. Tapi harus dibahas, harus juga disepakati dan ditetapkan. Berarti apa? Siapapun anggota BPD di sini bisa misalnya supaya pembahasan itu lebih cepat, mungkin ketua BPD atau yang lain tugaskan untuk apa? Membuat rancangannya semula. Tidak apa-apa, tidak masalah.
atau mencari referensi di desa yang lain atau BPD yang lain, tidak masalah. Kemudian nanti dilakukan pemangkasan, diadaptasikan dengan desanya. Nah, yang kurang tambahkan, begitu. Substansinya apa saja yang ada di di tata tertib ini? Mendagri nomor 110 mengatur bahwa substansi yang ada di di tata tertib BPD itu ada 6. Yang pertama mengatur tentang keanggotaan dan kelembagaan BPD. Ya, keanggotaannya, kelembagaan berarti di situ termasuk tata cara pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, itu diatur di situ. Ini untuk substansi yang pertama. Yang kedua, mengatur tentang fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD. Nah, terhadap substansi ini, saya tambahkan, aturlah pula tentang larangan dan sanksinya secara intern di BPD. Agar BPD lebih efektif bekerja, agar BPD lebih berdaya guna, lebih hidup, agar sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Ditambahkan tentang larangan dan sanksi. Ini substansi yang kedua. Jadi tadi substansi pertama itu mengenai keanggotaan BPD. Lalu yang kedua berikutnya adalah tentang kelembagaan BPD, bagaimana tata cara pemilihan pimpinan, menentukan bidang-bidang. Ini sinilah substansinya. Yang kedua tentang fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, dan larangan dan sanksi BPD. Substansi yang ketiga adalah tentang waktu musyawarah desa. Waktu musyawarah BPD. Atur tentang musyawarah. Terkait dengan waktu musyawarah ini, mungkin ini perlu saya uraikan berikutnya. Substansi yang keempat tentang pengaturan mengenai pimpinan musyawarah. Yang kelima mengenai tata cara musyawarah. Yang keenam tentang tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD. Serta yang keenam adalah mengatur tentang pembuatan berita acara musyawarah BPD. Ada 5 hal terakhir selain dari 1 dan 2, saya uraikan satu persatu. Ini musyawarah. Substansi yang ada yang mengatur tentang musyawarah ini atau waktu musyawarah ini itu meliputi pelaksanaan jam musyawarahnya. Harus diatur tempat musyawarahnya. Kemudian jenis musyawarah BPD harus ditentukan. Ada apa saja musyawarahnya. Nah, terkait dengan ini saya tambahkan sebagai referensi adalah di dalam BPD itu ada musdes. Musdes ini ada 3 macam. Musdes reguler, musdes insidensial, karena kepentingan tertentu yang strategis,
Kalau reguler contohnya Musdes terkait dengan RPJMdes, RKPdes, APPdes itu Musdes reguler sudah jelas sekali. Musdes untuk per semester evaluasi itu reguler. Yang insidensial contohnya, ada kemarin misalnya kondisi darurat tertentu, Musdes insidensial. Sedangkan Musdes khusus hanya diperuntukkan untuk satu event, satu masalah. Itu terkait dengan Pilkades antar. Jadi jika selama ini ada yang memberikan sebutan Musdes khusus ternyata tidak soalan Pilkades PAW, itu salah. Ini bisa dibaca di selain daripada Permendagri nomor 110 2016, bisa pula dibaca di Permendagri nomor 114 tahun 2014. Nah, terkait dengan musyawarah, yang keempat adalah tentang daftar hadir anggota PPD. Bagaimana tingkat kehadirannya diatur. Di sinilah kemudian muncul akan kaitkan dengan sanksi dan sebagainya. Supaya tidak terjadi ada PPD yang 1 tahun tidak pernah ikut rapat sama sekali. Tapi dia selalu juga rajin menanyakan insentifnya. Hanya kerjanya juga tidak jelas terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai PPD, tetapi yang ditanyakan hanya insentif terus. Nah, sebagai pengendalian antara Inta dan PPD maka perlu diatur bagaimana tentang daftar hadiran rapat atau musyawarah PPD. Nah, substansi yang keempat tadi tentang pengaturan mengenai pimpinan musyawarah PPD. Terkait ini, upaya dapat diuraikan bahwa pimpinan musyawarah ini harus diatur bagaimana penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota BPD itu harus lengkap. Siapa yang memimpin? Ketuanya jelas misalnya. Atau begitu. Lalu bagaimana jika ketua tidak hadir? Siapa yang memimpin? Bagaimana kalau ketua dan wakil tidak hadir? Siapa yang memimpin? Bagaimana kalau ketua, wakil ketua, dan sekretaris tidak hadir? Siapa yang memimpin? Apa bisa? Kalau kebetulan PD-nya 9, sangat mungkin masih bisa memenuhi quorum, bisa dilanjut musyawarah. Tapi kalau PPD-nya 5, hadir 3 ya udah berarti nggak jadi musyawarah kan begitu. Itu harus diatur termasuk memenuhi quorum 2/3 dan sebagainya itu harus bagaimana putusan musyawarah itu juga nanti harus diatur. Nanti ini kemudian penetapan nih secara fungsional terhadap pimpinan musyawarah sesuai dengan bidangnya. Maksudnya bagaimana ini? Ketika musyawarah itu adalah musyawarah terkait dengan bidang tertentu, misalnya penyelenggaraan pemerintahan, itu bisakah dipimpin oleh ketua bidangnya saja? Sangat mungkin bisa. Gitu. Jadi ketika musyawarah ini hanya khusus persoalan bidang itu, tidak masalah yang memimpin adalah apa itu ketua bidang. Apa? Di sana supaya apa? Ada pembelajaran bersama-sama. Kemudian penetapan terhadap penggantian anggota BPD antar waktu. Ini harus ditegaskan di dalam tata tertib itu. Bagaimana mekanismenya secara detailnya? Itu harus diatur, sepakati oleh BPD.
Supaya apa? Supaya tidak ngawur. Karena apa? Banyak sekali kejadian ini. Karena ada kepala desa itu memberhentikan BPD itu ada. Nah gimana? BPD-nya diam saja. BPD sendiri tata tertib tidak punya. Nah itu. Jadi beradakan kepemilikan atau beradaan tata tertib BPD itu mutlak. Nah, waktunya itu jelas sekali. Selambat-lambatnya 3 hari setelah desain BPD itu harus musyawarah. Agenda utamanya adalah minimal 2, yaitu apa? Tentang kelembagaan BPD dan yang kedua adalah tata tertib. Selambat-lambatnya 7 hari setelah diresmikan. Kok ada ini sudah hampir habis masa jabatan, tata tertib belum punya. Ini kan berarti BPD ini jelas tidak bekerja selama 1 periode. Nggak ngerti pekerjaannya. Gitu loh. Karena dia apa? Dia bergerak dengan menggunakan landasan apa? Dia bergerak dengan apa itu aturan, dengan petunjuk atau SOP yang mana? Karena tata tertib ini sama saja kalau di organisasi gitu ya SOP operasionalnya ini. Berikutnya adalah terkait dengan tata cara musyawarah. Tadi pimpinan musyawarah, tata caranya. Apa saja yang perlu diatur dalam tata cara musyawarah BPD ini? Tata cara pembakasan rancangan peraturan, bagaimana tata caranya? Harus diatur detail. Kedua, bagaimana cara mengkonsultasikan terkait dengan rancangan program pemerintah desa. Ini disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD itu harus diatur. Jika kita konsultasikan, kita koordinasi, itu bagaimana caranya? Harus diatur secara detail. Kemudian yang ketiga adalah masih ada kaitannya dengan tata cara musyawarah ini. Tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa. Bagaimana model tata caranya menjalankan fungsi pengawasan ini? Harus diatur di dalam tata tertib itu. Supaya keberadaan BPD ketika melakukan pengawasan ini ada landasan hukumnya, tidak ngawur. Nah, apabila misalnya dikomplain oleh yang diawasi, maka BPD akan bisa berargumen, ini loh aturannya, ini tata tertibnya, begitu. Nih. Kemudian masih terkait dengan tata cara bentuk. Ini ada kaitannya dengan tata cara musyawarah ini adalah tata cara perlu juga disepakati atau diatur itu tata cara menampung dan menyalurkan aspirasi. Bagaimana caranya? Caranya menggali, menampung, mengolah, dan menyampaikan aspirasi. Bagaimana cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada BPD harus diatur. Dan itu masyarakat harus diberitahu, disosialisasikan nanti tata tertib ini. Agar apa? Agar masyarakat juga paham. Oh, kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan sebagai aspirasi itu, oh kepada BPD itu begini, 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 begitu. Secara tertulis harus seperti ini, tulisan harus begini, kan begitu. Jangan semuanya harus tertulis. Secara lisan baru dan bisa diregistrasi atau diinventarisir begitu. Ini itu adalah tata cara di dalam musyawarah BPD. Berikutnya adalah tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD. Pendapat BPD bukan anggota. Ya. BPD dalam tata tertib ini harus juga mengatur bagaimana tata laksana hak menyatakan pendapat BPD. Pemberian mengatur terkait dengan apa saja ini?
pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam musyawarah pleno BPD, kemudian sudah disepakati apa itu, oh ini tentang rencana apa itu ini terhadap pelaksanaan kegiatan pengaturan jalan misalnya. Nah, ketika dalam rapat laporan atau evaluasi terhadap pelaksanaan itu, PD bisa menyampaikan pandangannya, pendapatnya terhadap apa pelaksanaan itu. BPD punya catatan dari mana? Dari hasil pengawasan. Maka diberikanlah BPD memberikan pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa ini. Nah, kemudian terus diatur pula tentang bagaimana cara penyampaian jawaban atas pendapat kepala desa atas pandangan BPD. Artinya begini, atau pendapat kepala desa terhadap pandangan BPD. Ini diatur pula bagaimana apabila kepala desa itu menyampaikan jawaban atau sanggahan apapun anggapannya terhadap apa yang disampaikan BPD tadi, pandangan BPD tadi, itu harus juga diatur. Dan pasal-pasal tertentu harus diatur. Ini loh tata caranya kalau kepala desa misalnya sepakat atau nggak sepakat menerima atau nggak menerima terhadap pandangan BPD, ini caranya harus begini. Kemudian tentang pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa, itu juga harus diatur. Di BPD masih, ketika BPD punya pandangan atau terhadap hasil pelaksanaan kegiatan, lalu kepala desa memberikan tanggapan, BPD kan bisa memberikan tanggapan akhir. Setelah itu, kepala desa tidak boleh balas lagi. Ini harus diatur di tata tertib ini. Kemudian dari pandangan tadi itu, BPD harus juga dalam tata tertib ini atur bagaimana tindak lanjut penyampaian pandangan akhir BPD itu disampaikan kepada bupati melalui camat. Nah, inilah saudara sekalian yang sama pada seri yang sebelumnya, bahwa di dalam menyampaikan evaluasi Pak atau bahasa halusnya malah enak, pandangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Oh ini dicurigai ada, ini diduga, ini itu ini caranya. Itu bukan BPD menyampaikan kepada kejaksaan. Tindak lanjut atas pandangan akhir BPD ini disampaikan kepada bupati melalui camat. Agar camat nanti segera melakukan menindaklanjuti dengan apa? Pembinaan, mediasi, dan sebagainya. Ini. Jadi ketemu kan akhirnya pada seri sebelumnya, 52. Kemudian, berikutnya adalah tentang bagaimana menyusun berita acara musyawarah BPD. Penyusunan notulen rapatnya. Notulen ya. Dengan resume. Dengan risalah. Saudara harus bisa membedakan, oh, ini notulen, ini resume, ini risalah. Berbeda. Performnya berbeda. Poin-poinnya berbeda. Itu. Nah, ini dibaca di tata bahasa Indonesia akan ketemu. Jadi notulen. Nah, saya tunjukkan ya dari notulen itu yang ditulis ini hasil musyawarah itu adalah kesimpulan akhir dari semua pandangan-pandangan pendapat-pendapat tadi itu kesepakatan akhirnya apa? Itulah nanti notulen. Karena itu nanti akan menjadi bahan susunan berita acara. Kalau si A berpendapat ditulis, ini ditulis, jangan dinotulen. Apa? Letakkan di
catatan tersendiri atau resume pribadi, silakan. Bagi seorang notulis, seorang sekretaris musyawarah, notulen itu adalah simpulannya, kesepakatan akhirnya itu, atau hasilnya. Dan itu nanti akan menjadi bahan dalam menyusun berita acara. Nah, pada hal yang satu ini saja ada banyak yang bingung. Selama ini kenapa? Notulen musyawarah atau notulen rapat itu ya tulis si A usul ini tulis sehingga apa sampai sekian lembar. Nggak perlu notulen itu sampai sekian lembar. Itu resume. Nah, kebesaran juga bisa dibaca definisinya antara tiga tadi. Resume dan risalah rapat. Monggo. Saya lanjut. Menyusun berita acara. Nah, ketemu. Lalu format berita acaranya harus sepakati model bagaimana. Insya Allah, tapi dalam bentuk tentang berita acara ini formatnya di Permendak itu ada. Kan enggak, maka carilah format yang ideal, yang simple. Nah, pada lain, sekan ada tersendiri pembatasan antara hal-hal ini, acara, kemudian notulen, dan juga bagaimana tanda tanganan dan sebagainya. Format berita acara harus diatur, formatnya bagaimana. Artinya apa? Di dalam dalam aturan tata tertib ini sangat mungkin harus muncul lampiran yang berisi contoh format-formatnya yang disepakat. Notulen itu begini, sepakat dan ada format lampirannya di dalam tata tertib ini. Lalu penandatanganan berita acara, penyampaian berita acara bagaimana mekanismenya harus diatur di dalam tata tertib ini. Selain daripada itu yang karena itu diatur di dalam Permendagri nomor 110 yang belum diatur, saya katakan belum, atau mungkin ada yang berpendapat tidak, tetapi ini diperlukan sekali oleh PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Itu apa? Ini sebagai tambahan saya, ini ya yang saya maksud dengan di awal tadi diskret. Terus juga diatur tentang satu, bagaimana penyusunan keputusan BPD. Ini tidak perlu apa? Lampirkan nanti formatnya dalam bentuk lampiran tata tertib ini. Yang kedua adalah tata cara untuk menyusun rencana kerja BPD. Maka ini belum diatur. BPD harus punya rencana kerja. Supaya ada dasar hukumnya, maka aturlah di tata tertib. Antisipasi apabila perdanya, perbumnya ternyata tidak mengatur ini. Tapi ini dibutuhkan oleh BPD. BPD juga perlu tahu bagaimana menyusun keputusan. BPD harus tahu bagaimana tata cara menyusun rencana kerjanya. Apa saja substansi di rencana kerja itu diatur di dalam tata tertib. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan kinerja BPD dan evaluasi kinerja kepala desa. Ini harus diatur di dalam tata tertib itu. Sistematikanya bagaimana? Duanya ini. Nah, itu ada 2 dokumen tapi dijadikan satu. Laporan kinerja BPD, kemudian yang kedua adalah evaluasi kinerja kepala desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan laporan kinerja. Yang keempat adalah menyusun prolegdes, program legislasi desa. Hal yang baru ini.
BPD harus juga punya program legislasi desa. Desa ini apa saja yang belum punya aturan dan ini perlu diatur. Sebab selama ini mayoritas desa itu banyak sekali yang dalam kondisi terdapat kosongan hukum yang bertubi-tubi. Kenapa? Selama ini hanya berpikir regulasinya yang reguler-reguler. Setiap tahun ya ada perdesnya itu RKPdes, APBdes, RKPdes, LPPdes itu saja. Sampai nomornya itu loh sama. Tahun kemarin dengan tahun ini juga sama nomornya. Gimana lagi kalau memang buat aturan hanya itu saja. Itu pun BPD juga tidak punya kewenangan menyusun terhadap itu. Ya BPD juga tidak ngerti cara menyusunnya. Prolegdes, program legislasi desa. Itu nanti akhirnya menjadi dasar hukum bahwa BPD menyusun program-program legislasi di desa tahun ini. Nah, dari situlah kemudian akan muncul anggaran dalam pembahasan APBdes itu. Yang kelima adalah penyelenggaraan administrasi BPD. Terkait dengan apa? Naskah dinas regulasi, terkait dengan korespondensi surat menyuratnya BPD, terkait dengan registrasi BPD, buku-buku registrasinya. Kemudian tentang arsip-arsipnya BPD. Ini harus diatur dalam tata tertib itu supaya jelas tugas tanggung jawabnya siapa, ini pelaksananya siapa, dan sebagainya. Oh, pelaksananya adalah staf administrasi BPD. Oke, siapa penanggung jawabnya? Oh, sekretaris BPD. Begitu. Misalnya. Ya. Yang keenam adalah meningkat tentang peningkatan kapasitas anggota BPD. Harus diatur dalam tata tertib. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ada begini. Banyak sekali informasi yang saya terima sudah sejak diresmikan 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah itu ada peningkatan kapasitas BPD. Lah terus BPD kerjanya gimana? Ya nggak tahu. Ini. Maka ini moga-moga menjadi referensi yang bagus pada saudara-saudara sekalian yang khususnya BPD. BPD harus punya program peningkatan kapasitas ini setiap tahun. Kenapa? Dinamika daripada penyelenggaraan pemerintahan ini terus berkembang. Oh bisa pelatihan, bisa bintek, bisa studi banding, bisa diskusi dan sebagainya. Bisa. Yang penting tetap berada di dalam negeri. Tidak boleh sampai studi banding ke luar negeri. Enggak. Aturannya jelas kalau di Permendagri nomor 110 itu. Selain yang aktivitasnya peningkatan kapasitas itu sampai ada aktivitas ke luar negeri. Tidak boleh. Yang ketujuh adalah tentang sarana penunjang BPD. Buari misalnya ada yang BPD itu mengusulkan kendaraan dinas dan sebagainya. Nah ini masuk sarana. BPD perlu komputer atau laptop. Oh BPD perlu kantor sekretariat. BPD perlu ada meja kerja, ada ruang rapat dan sebagainya. Ini adalah sarana-sarana penunjang. Mana yang sekiranya itu belum dimiliki, bisa diprogramkan setiap tahun. Itu. Ini. Lalu yang terakhir adalah kerja penunjang BPD. Apa kerja penunjang BPD di dalam hasil musyawarah atau penjelasan, tunjuk atau pintu dari pemerintah kabupaten ada hal baru kemudian harus dilaksanakan. Nah, itulah namanya kerja-kerja penunjang BPD. Kemudian
ikut membantu pemerintah desa di dalam apa itu, tidak hanya pengawasan, tapi mungkin ada yang dibantu berpikir dan sebagainya. Itu kerja-kerja penunjang. Kalau saudara yang dapat saya sampaikan, saya uraikan terkait dengan peraturan tata tertib BPD. Perintek Palira dalam ngaji Desa Palira kerjasama dengan Bedu Bawang menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.